Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dirmayanti. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks cerita sejarah. Adapun pengertiannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah berarti kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Teks sejarah merupakan naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur fakta seperti tokoh, waktu, nama, tempat, dan peristiwa sejarah. Teks cerita sejarah kadang-kadang mengandung unsur rekaan seperti mitos asal-usul, negeri, dan mitos alegori. Baik bersifat naratif atau deskriptif. Naratif itu urutan waktu atau kronologisnya. Deskriptif yaitu simbolisasi verbal. Yang B itu ada struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah di sini ada 6 bagian. Yang pertama pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, peristiwa maupun suasananya. Seperti apa sementara itu. Orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa yang menimbulkan banyak masalah, pertentangan, ataupun kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga itu ada menuju konflik. Terjadi peningkatan perhatian berupa kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat juga itu ada puncak konflik. Pada bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Disinilah bagian cerita yang paling mendebarkan. Sebab di sini juga akan menentukan bagaimana perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah setelah adanya masalah ini, tokoh dalam cerita berhasil melewati atau tidak, dan sebagainya. Yang kelima itu ada penyelesaian atau resolusi. Pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini juga sering dinyatakan sebagai wujud atau kondisi akhir yang dialami para tokoh dalam cerita, terutama tokoh utamanya. Yang keenam, koda. Pada bagian ini merupakan komentar keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak semua novel memiliki koda. Bahkan novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya pada para pembaca, sehingga para pembaca dibiarkan menebak-nebak bagaimana penyelesaian ceritanya. Yang C itu ada fungsi teks sejarah. Fungsi teks sejarah di sini ada 4. Yang pertama, fungsi edukasi, yaitu bisa dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan buat manusia dalam berperilaku. Yang kedua, fungsi kreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut. Yang ketiga, fungsi inspiratif, yaitu bisa memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara buat lebih baik lagi. Yang terakhir, fungsi interaktur, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang D, ada unsur pembangun teks sejarah. Unsur pembangun teks sejarah ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik membangun cerita dalam cerita. Unsur intrinsik ada bermacam-macam, yaitu tema, amanat, tokoh, sudut pandang, watak, gaya bahasa, latar tokoh. Unsur ekstrinsik membangun cerita dari luar cerita, maksudnya yaitu latar belakang pengarang, unsur konflik, latar belakang cerita, unsur sosial. Yang E itu ada nilai-nilai teks
sejarah. Karya sastra yang baik, termasuk novel sejarah, pasti memiliki nilai-nilai yang dikemas dalam cerita. Tujuannya supaya pembaca bisa menarik hal positif atau kebaikan dari cerita untuk dijadikan pembelajaran hidup, seperti nilai budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dalam suatu masyarakat, peradaban atau kebudayaan. Yang kedua, nilai moral, yaitu nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral. Yang ketiga, ada nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang bersumber atau mengandung keagamaan atau religi. Yang keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Yang di sini juga ada yang F, itu yang terakhir, kebahasaan teks sejarah. Jadi kebahasaan teks sejarah ini ada 7. Yang pertama itu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, konjuksi, kronologis, temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Yang ketiga itu menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Ada kata kerja material. Yang keempat itu menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, pengungkapan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja mental, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan menganggap. Yang keenam itu menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang ketujuh itu yang terakhir, ada menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Jadi inti dari teks sejarah ini yaitu, dalam Kamus Bahasa Indonesia, sejarah berarti kejadian atau peristiwa-peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu. Teks sejarah juga naskah atau narasi yang mengandung unsur sejarah. Dalam teks sejarah ada beberapa unsur fakta, seperti tokoh, waktu, nama, tempat, dan peristiwa sejarah kan. Struktur sejarah juga tadi ada pengenalan situasi cerita, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, koda, dan yang fungsi teks sejarah itu ada fungsi edukasi, fungsi kreatif, fungsi inspiratif, dan fungsi infrastruktur. Dan unsurnya itu ada unsur pembangun teks sejarah itu juga ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik kan juga ada bermacam-macam, seperti tema amanat, tokoh sudut pandang, watak, gaya bahasa, latar, tokoh. Unsur ekstrinsiknya terus unsur intrinsik. Terus yang E itu nilai-nilai teks sejarah. Karya sastra yang baik termasuk novel sejarah. Nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial. Terus kebahasaan teks juga kan menggunakan banyak kalimat. Kebahasaan teks itu banyak, ada 7 kan. Jadi
Ada konjungsi, kronologis, dan temporal. Itu yang termasuk menggunakan kata menyatakan. Yang kelima, menggunakan banyak. Terus ada juga yang menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh dari pengarangnya. Yang ketujuh itu ada penggunaan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Terus ada menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan. Menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh juga. Ya, jadi kata pilihan itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.